Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Tak terasa kita sudah mau mulai ibadah lagi. Sudah hari Minggu lagi loh. Adik-adik sudah siap semuanya untuk ibadah? Hari ini adalah hari spesial. Ada ibadah spesial hari ini. Ayo, yang rindu mau ibadah hari ini, hari spesial buat ibadah hari ini, semuanya siap-siap ya. Semuanya duduk manis, lipat tangan, tidak ada yang bicara-bicara lagi, tidak ada yang makan lagi, tidak ada yang minum lagi. Semuanya duduk manis, sebab kita mau menghormati hadirat Tuhan. Sebelumnya, ayo kita berdoa dulu. Kak Ina mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, adik-adik saat ini sudah siap untuk mengikuti ibadah. Tuhan Yesus berkati ibadah kami pagi hari ini. Sepanjang ibadah Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan melawat setiap adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang Engkau sertai. Kami serahkan ibadah GC hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan beracara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap untuk mengikuti ibadah GC. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah GC hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Relakan hatimu, minta pada Yesus, tak pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggu, silakan dia masuk. Dosamu dihapuskan, berinvestasikan saldo. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk. Dosamu dihapusnya saldo. Tuhan Yesus sangat berarti dalam hidupku. Dia sudah rela mati buat kita. Saya ingin mempersembahkan lagu buat Tuhan yang sudah menebus dosaku.
The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Udah lama banget kita nggak ketemuan. Nah hari ini kakak mau sharing sesuatu. Kakak rindu untuk kamu benar-benar pegang pernyataan sharing ini. Supaya di menit-menit ke depan, waktu kamu dengar rekaman ini, kamu mulai mengerti isi hati Tuhan. Amin. Yuk adik-adik ya, sebelum mulai kita doa dulu ya. Bapa di dalam surga, aku minta di dalam nama Tuhan Yesus untuk Engkau pegang hati dari adik-adikku Tuhan yang hari ini mendengarkan isi hatimu. Sekalipun ini rekaman, tapi aku rindu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan isi hatimu, Kau letakkan di dalamku, agar waktu aku sampaikan kepada adik-adik semua, mereka menangkapnya dengan baik Tuhan. Mereka mulai mengerti, dan saat mereka ngerti, mereka lakukan, maka mereka akan berbuah, dan buah itu akan Kau nyatakan tinggal tetap di dalam hidup mereka, membuat mereka bertumbuh dengan kuat dan benar di dalam kebenaran-Mu. Selama firman berlangsung, kami minta pengurapan Roh Kudus terjadi, berjalan, terus mengalir, pegang setiap hati dari adik-adikku, pegang Tuhan. Supaya Tuhan ketika mereka Tuhan dijamah dan mengalami lautan Roh Kudus, maka mereka mulai merasakan hadirat-Mu, mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang siap mendengarkan share firman Tuhan pada hari ini, judulnya kakak kasih judul No Turning Back. Wow. Maksudnya apa tuh Kak? No turning back. Nah, sebelum kita bahas ke sini, Kakak mau kasih tahu sama kamu ya. Kalau kita jalan lurus gitu ya, tahu-tahu udah nggak ada jalan lagi. Nah, cuman mau mundur udah nggak bisa mundur. Mau maju udah nggak ada jalan lagi. Nah, kita mesti bagaimana? Kayak gitu kan. Tapi kakak kasih tahu, itu jalanan, Dek. Semua jalanan ada caranya untuk kita bisa keluar. Tapi bagaimana kalau dalam kehidupan? Nah, kita mau belajar dari siapa? Peristiwa 2 orang murid Yesus yang mengadakan perjalanan menuju ke Emmaus. Saat itu, kejadiannya, Yesus atau guru yang mereka ikutin, gurunya hari itu ditangkap, disalib, lalu meninggal. Sebagai muridnya, padahal udah ditinggalin pesan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang lagi. Namun murid-murid nih, yang merasa nggak melihat dengan mata kepala sendiri, gurunya ada, mereka merasa gurunya udah meninggal, udah mati, meninggalkan mereka. Akhirnya satu-satu putus asa nih semua, termasuk 2 orang murid ini.
Di dalam Lukas 24, di situ ada percakapan bahwa mereka berjalan. Kan mereka ini kan tadinya dikumpulin di Yerusalem, Dek. Nah, di Yerusalem itulah mereka melihat semua perkara mulai dari Yesus ditangkap, mulai dari Yesus disalib, sampai Yesus itu meninggal. Nah, waktu itu mereka mulai down. Padahal sudah terjadi kebangkitan Yesus. Jadi kan Yesus sudah meninggal. 3 hari kemudian kan bangkit. Tapi Yesus belum menjumpai murid-muridnya satu demi satu. Akibatnya, karena ngerasa Tuhan Yesusnya udah nggak ada, 2 orang ini berjalan balik, Dek. Balik. U-turn. Yang tadinya itu harus moving forward, maju ke depan, ini dia muter balik, pulang, menuju ke rumahnya, pulang menuju kampung mereka, pulang meninggalkan kegiatan pelayanan mereka, pulang meninggalkan semua visi-visi, semua mimpi-mimpi, semua ajaran-ajaran yang gurunya waktu itu Yesus berikan. Pulang, Dek. Sambil ngomong gini, padahal, sampai begitu. Itu guru Yesus tuh hebat banget loh. Orang lumpuh sembuh, orang buta lihat, bahkan yang mati itu bangkit. Tapi terus yang lain ngomong gini, bahkan kita pikir dia akan membuat pemerintahan yang hari ini dijajah oleh bangsa Romawi nih, itu akan membuat bangsa Romawi itu kalah. Lalu bangsa kita akan menang. Yahudi akan bebas dari penjajahan. Tapi ternyata dia wafat. Nah, jalan nunduk pulang. Gak terasa, diikutin sama Tuhan Yesus. Yaitu guru mereka yang sudah bangkit. Dan sengaja menampakkan diri buat mereka. Supaya apa? Supaya jangan down. Meninggalkan iman mereka, meninggalkan cinta kasih mula mereka. Lalu Yesus nanya, Bapak-bapak, kenapa jadi pada seperti ini? Mereka nggak kenalin Yesus. Karena Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Lalu mereka bilang gini, Bapak orang baru ya? Makanya Bapak nggak tahu kan? Ada kejadian heboh banget Pak. Ada orang hebat Pak. Waduh, penuh mujizat. Tapi mereka telah membunuh orang hebat itu. Disalibkan dan mati. Itu perkara hebat loh Pak. Tentu hebat deh. Sebab pada saat itu ketika Yesus itu wafat di atas kayu salib, itu sampai gempa deh. Coba bayangin. Sampai gempa. Bahkan beberapa literatur dalam kitab suci itu kan tulis begini. Waktu Yesus mati, tirai bait Allah terbelah. Tirai itu bukan tirai yang tipis, Dek. Itu tirainya tuh tebel banget. Nggak mungkin ada orang iseng ngerobek pakai tangan doang tuh nggak mungkin. Atau sengaja dipotong gitu tuh susah, nggak mungkin, Dek. Itu tirai bisa kebelah. Dan yang lebih hebat lagi, itu dibilang begini, kuburan-kuburan itu karena gempa itu pada terbuka semua. Dan orang-orang mati itu pada bangkit. Itu heboh, lebih heboh dari pandemik yang kita alamin sekarang. Itu benar-benar satu fenomena yang begitu dahsyatnya. Sampai waktu Yesus nanya sama 2 orang yang lagi jalan ke Emmaus ini, mereka itu ngerasa seperti kayak gini, ini orang nih pasti orang baru nih. Ini pasti orang dari luar kota Yerusalem nih.
Ya atau ini orang pasti nih nggak ngecek dia punya medsos. Oh, masih ada medsos? Oh, udah. Zaman dulu nggak ada medsos ya. Pasti ini orang kuper nih. Dia pasti nggak pernah tahu, nggak pernah update berita. Makanya diceritain. Tapi yang luar biasanya, Dek, hari itu Yesus ngomong begini sama mereka. Coba kita buka di dalam Lukas 24. Lalu dibilangnya begini. Sebentar ya, Dek ya. Kakak cari Lukas 24 ayat yang ke-25. Di situ Yesus ngomong gini. Hei, kamu orang bodoh. Oh, padahal dia orang baru. Dikiranya dia orang yang nggak ngerti berita ya. Tapi tahu-tahu dia ngomong begini. Kamu orang bodoh. Betapa lambannya kamu sehingga kamu nggak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias, yaitu yang dimaksud Yesus yang disalib itu, bukankah Mesias harus menderita semuanya, lalu untuk masuk dalam kemuliaan? Lalu orang yang disangka orang baru itu malah menjelaskan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi, sampai dua murid ini udah dijelasin sedemikian pun masih nggak ngerti. Yesus mancing, seolah-olah nih udah mau deket sampai rumahnya. Yesus ngomong begini, ya udah saya mau lanjut jalan gitu ya. Tahu-tahu ditawarin tinggal. Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari udah menjelang malam, matahari udah terbenam. Yuk kita masuk. Nah di situ, waktu akhirnya Yesus masuk, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengadakan perjamuan kudus, mirip caranya, gayanya, semua mirip dengan yang dia lakukan ketika dia dulu masih hidup di depan murid-muridnya itu. Seketika itu juga ayat 31 ngomong gini, maka terbukalah mata mereka dan mereka mulai mengenali dia karena mulai mengenali caranya. Lalu mereka ngomong begini, iya juga ya, pantes ya, waktu tadi kita lagi denger dia ngomong, ngejelasin tuh tentang Mesias mesti bangkit, lalu dia cerita dari kitab, mulai Musa sampai nabi-nabi, hati kita tuh berkobar-kobar. Dan di saat itu juga, Yesus lalu menghilang. Tapi dua orang yang tadinya itu udah ninggalin Yerusalem, mau tinggal tetap di kampung halamannya, nggak mau ngapa-ngapain lagi, nggak mau bikin apa-apa, itu tiba-tiba dibangkitin sama Yesus, di-charge lagi sama Yesus. Mereka mulai merasa, ini kita nggak boleh jalan balik nih. Kita mesti lurus, kita mesti jalan terus, kita hadapin terus. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka kembali lagi ke Yerusalem. Di sini kakak mau ngomong satu hal sama kamu, Dek. Pada waktu kita mengikut Tuhan Yesus, ada banyak hal yang memang kadang nggak enak. Nggak seperti yang kita harap. Nggak seperti yang kita pikirin. Nggak seperti mimpi dan cita-cita kita. Nggak seperti yang sesuai kita inginkan. Namun, tidak ada jalan balik untuk menyesal. Tahu gini, gue nggak ikut Tuhan Yesus. Buktinya, mana? Aku pengen masuk sekolah favorit, nggak taunya aku nggak masuk. Mana? Ini mah namanya bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katanya hebat, tapi buktinya mana? Untuk jadiin aku anak mahasiswa favorit, untuk jadiin aku anak siswa di sekolah favorit, untuk jadiin aku anak hebat aja nggak bisa. Udah kayak begini-begini. Nggak usah Yesus-Yesusan. Mana katanya Yesus hebat? Di sebelah kiri mati, sebelah kanan mati, depan belakang semua mati. Semua karena COVID. Katanya kita udah baca Mazmur 91. Harusnya kita kebal dong. Kita nggak bisa kena COVID. Mana buktinya kita mati. Kalau kayak gini kita nggak usah percaya Yesus. Seperti itu.
Mana Tuhan Yesus? Katanya ikut Yesus nggak menderita. Ini tiap hari aku digebukin. Tiap hari aku dikata-katain. Tiap hari aku sakit hati. Katanya kau terima Tuhan Yesus, dia itu hati Bapa. Katanya kau terima Tuhan Yesus, dia itu memulihkan. Tapi mana aku hidup kayak gini-gini terus. Tahu gitu, mendingan gak usah percaya Tuhan Yesus. Buktinya ada orang lain yang gak percaya Tuhan Yesus, hidupnya baik-baik aja, gak pernah digebukin. Mana? Katanya kalau ikut Tuhan Yesus, aku bisa punya teman banyak. Ini, aku sering dibully. Apa yang aku komen pasti dibalik lagi semuanya nyinyir, nyerang aku. Satu demi satu unfollow. Katanya kalau ikut Tuhan Yesus, aku benar-benar terjamin hidupku. Untuk bayar uang sekolah aja aku susah. Lalu mulai satu-satu balik ninggalin deh. Ninggalin. Kayak orang Emmaus yang kecewa, dia pikir ikut Tuhan Yesus, ikut dewa. Orang sakti mandraguna. Sebab dia nggak ngerti panggilan yang Yesus lakukan untuk dua orang Emmaus ini bukan sekedar panggilan untuk jadi murid, belajar, ngikutin guru, ngintil kemana-mana, bukan. Tapi panggilan yang Yesus lakukan ini adalah panggilan untuk diperlengkapi kuasa yang melakukan sesuatu lebih dahsyat dari yang Yesus lakukan dan melakukannya bersama dengan roh Bapa di sorga. Kamu mungkin hari ini ngalamin pandemik. Kakak juga, kita ada di situasi pandemik. Kapan sih Kak kelarnya? Nggak tahu deh. Ini bisa hilang nggak sih? Nggak ada yang tahu. Tapi dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita, Tuhan memampukan kita untuk punya hikmat. Menghadapi situasi pandemik seperti ini, kita mesti ngapain? Lalu diberi tuntunan-tuntunan. Simple, protokoler. Kamu jalanin nggak protokolernya? Pakai masker kalau keluar, jaga jarak, hindarin kerumunan. Tangan jangan lupa sebentar-sebentar dicuci. Jangan berpergian kemana-mana terus, sering-sering. Mau kamu penuh dengan Roh Kudus, tapi 5 hal simple ini aja nih yang kelihatan di mata kamu nggak buat. Itu namanya udah melecehkan. Roh Kudus yang ada di dalam kamu bekerja butuh kamu, badan yang sehat, badan yang kuat. Pada waktu Roh Kudus memenuhi kamu, dan kamu ikut semua aturan yang ada, maka kamu bisa dipimpin deh untuk menang. Jangan juga murtad kayak anak si bungsu yang hilang itu. Ngerasa bahwa kamu punya cara lebih bagus dari aturan rumah. Kamu punya cara lebih baik dari papi mami. Kamu punya cara lebih bagus dari kakak pembina kamu atau dari bapak gembala sidang kamu. Kamu merasa bahwa yang kamu mau ini lebih hebat daripada tuntunan Tuhan. Jangan kayak gitu juga. Sebab akan ada waktunya, Dek. Waktu kita mentok, Tuhan gak izinin kita terjepit. Tuhan akan bukain, terobosin jalan buat kita. Kalau hari ini kamu mungkin belum lihat, tapi satu hari nanti waktu kamu lihat, di masa-masa terjepit hidup kamu, waktu kamu mulai menyadarinya, kamu mulai tahu deh, bahwa kamu ternyata gak sendirian. Tapi waktu kamu pegang hati, gak akan berbalik. Itu poinnya. Waktu kamu pegang, tidak akan berbalik. Itu poinnya. Tuhan akan tuntun kamu deh. Sungguh. Kakak kasih kamu kutipan ya. Nobody can go back and start new beginning. Gak ada deh. Gak ada orang yang mampu untuk balik pada kehidupan dia dulu-dulu lagi. Kamu tahu kan ada mesin pemutar waktu. Itu cuman di film deh, di buku komik. Aslinya nggak ada. Nobody can go back and start a new beginning. Nggak ada. Yang ciptain awal itu Tuhan.
Kalau Tuhan ngerasa kita ini adalah cuman mainan gamenya dia, yang artinya kalau dia punya joystick lalu kita dijadiin pemeran tokohnya, dia main cepet, tau-tau kita kejeblung, blung, kita punya nyawa hilang satu, ya kan? Terus apa yang terjadi? Kamu pikir Tuhan akan bikin kita balik lagi, dimulai lagi dari awal gitu? Nggak ada. Tuhan itu nggak pernah punya planning nyawa ke-1, nyawa kedua, nyawa ketiga, nggak ada. Tuhan itu hanya punya satu planning. Satu nyawa dari awal sampai akhir. Seterusnya. Dengan satu nyawa yang kita miliki, dengan satu tubuh yang kita miliki, dengan satu jiwa yang kita miliki, dari pertama lahir ceprot, sampai nanti balik kepada Bapa, satu ini aja. Nggak pernah deh. Aduh, salah, gagal lagi. Ulang dari awal. Nggak ada. Tapi yang ada begini. Setiap kita gagal, but anyone can start today and make a new ending. Setiap kita gagal, dia bangkitin kita untuk continuing hidup kita, deh. Untuk continuing hidup kita. Terus sampai kepada garis finish yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, kakak kasih tahu. Galatia 3 ayat 3 itu ngomong jelas deh. Galatia 3 ayat 3 dalam bahasa Indonesianya itu ngomongnya seperti ini. Kenapa kamu sebodoh itu? Adakah kamu sebodoh itu? Sampai dibilang gitu. Alkitab yang ngomong gitu. Kamu kalau dikatain goblok sama orang, kamu marah. Ini yang ngomong Alkitab. Udah terima aja. Gara-gara apa sih dikatain bodoh? Karena begini, kamu telah mulai dengan Roh Kudus. Hari ini siapa yang gak kenal Roh Kudus? Tadi kalau kakak sebut Pantekosta ketiga atau tentang Roh Kudus, kamu pasti udah begini, Roh Kudus lagi. Tapi kan kamu belum pernah ngerasain dahsyatnya. Makanya kamu mencela seperti itu. Tapi kalau kamu rasain dahsyatnya, nggak cuman waktu kamu doa kamu bisa geter-geter gitu, itu mah cuman apa yang kita alamin. Tapi pengalaman-pengalaman dahsyat yang dipimpin oleh Roh. Kamu udah dipimpin sedemikian dahsyatnya, dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis bahasa Roh, bisa menerjemahkan bahasa Roh, bahkan kamu diberi penglihatan di dalam Roh. Wah, begitu dahsyatnya karya Roh Kudus bekerja, buah-buah Roh bekerja di dalam hidupmu. Lalu apa yang terjadi? Hanya ada 1-2 hal saja yang kamu gak sabar, yang kamu inginkan banget. Dan kamu bosan untuk minta pimpinan Tuhan. Maka kamu lakukan apa? Kamu lakukan dengan cara daging. Apa aja tuh Kak contohnya? Banyak deh. Nggak naik kelas. Roh Kudus untuk ajar kita ngapain dek? Roh Kudus untuk ajar kita berserah. Tapi kenyataannya apa? Malu, pindah sekolah, tapi naik kelas. Lalu ada lagi, kamu kepingin banget punya motor baru. Orang tua kamu bilang gini, belum waktunya. Nanti aja, kalau kamu benar-benar sudah waktunya, pasti papa izinkan, papa beliin. Kamu udah penuh Roh Kudus. Kamu bisa berdoa. Kamu bisa minta sama Tuhan. Dan kamu pasti bisa mengerti, bahkan diberi kesabaran. Itulah fungsi Roh Kudus deh itu. Tapi kamu lebih ngotot. Kamu lebih dengerin daging. Akibatnya apa? Kamu ngerasa bahwa minta pakai doa-doa itu lama. Sebab yang harus naik hari ini adalah daging. Akibatnya itu tadi. Alkitab ngomongnya begini doang. Kamu bodoh ya. Kamu udah mulai dengan roh. Tapi kamu mau mengakhirinya dalam daging.
Kamu bisa minta tuntunan Roh Kudus, tapi kamu mau lakukannya dengan cara daging, dengan cara yang kamu mengerti, dengan cara yang kamu mau. Dan itu seringkali membuat anak-anak Tuhan berhenti mengikut Tuhan atau putar balik dan meninggalkan Tuhan. Hari ini, Dek, kakak sungguh-sungguh mau minta untuk kamu sungguh-sungguh pahami bahwa sekali ikut Tuhan, kamu gak akan pernah menyesal. Kakak nggak lagi jual obat, kakak bukan sales marketingnya Tuhan. Tapi kamu dan saya adalah orang yang begitu berharganya sampai kita ditebus. Dan hidup di tengah-tengah Pentakosta ketiga yang begitu dahsyat. Namun ada juga pandemik. Ya jelas ada, tapi itu biasa deh. Itu tantangannya. Itu tantangan untuk memperlihatkan bahwa Roh Kudus lebih dahsyat dari pandemik yang kita alami. So hari ini kita mesti ngapain, Kak? Kakak mau ajak kamu untuk berdoa. Ya, doa lagi. Emang ada cara lain, Dek? Ada cara lain yang lebih hebat dari doa? Ada nggak? Nggak ada. Hari ini semua orang hebat, semua dokter bahkan mati. Pendeta aja mati, Dek. Orang-orang pintar baik yang mati, Dek. Lawan pandemik, kan. Kena corona, mati. Tapi ada satu yang nggak bisa mati, Dek. Iman kita sama Tuhan. Kalau tubuh kita mati, iman kita sama Tuhan. Saya mau ajak kamu untuk berdoa. Tutup mata kamu. Bapa di dalam surga, adik-adikku yang di Semarang ini Tuhan, jangan sampai mereka meninggalkan iman mereka, Tuhan. Situasi-situasi nggak enak pasti terjadi. Tapi aku berdoa, mari angkat tanganmu, Dek. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, Dek. Aku berdoa untuk Engkau pegang tangan mereka hari ini, Tuhan. Dimanapun mereka berada, angkat tanganmu, Dek. Pegang tangan mereka, Tuhan. Biar mereka mengalami lawatanmu, mengalami keberadaanmu, mengalami Engkau sungguh-sungguh. Walaupun situasi hati mereka, Tuhan, lagi nggak karuan, Tuhan. Pikiran mereka nggak bisa menangkap dan mengerti, membaca situasi yang hari-hari ini terjadi. Namun Bapa, karena kasih setiamu, mari Engkau pegang, Tuhan, hati mereka, Tuhan, pegang, Tuhan. Jangan biarkan hilang, ya Tuhan. Hanya untuk 1-2 hal yang karena hari ini mereka muda, mereka nggak mengerti. Tapi Engkau pegang dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Untuk mereka tetapkan hati. Sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Enggak goyah Tuhan. Enggak goyah karena situasi pandemi. Enggak goyah karena situasi yang tidak mereka mengerti dan pahami. Engkau pegang Tuhan, sejauh yang hamba-Mu ini bisa buat dan lakukan. Engkau jauh lebih kuat lagi menjamah, menerobos, menghampiri dan memegang mereka. Pegang sungguh-sungguh ya Tuhan. Jangan sampai Engkau lepaskan. Pegang satu demi satu Tuhan. Adik-adikku yang kecewa, yang patah hati, yang menderita, Tuhan, Engkau pegang. Pegang Tuhan, kesedihan yang tiada tara, yang melanda dan sehari-hari ini Tuhan terus menghantui mereka. Pegang Tuhan. Kami patahkan roh bunuh diri, roh putus asa, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Engkau pegang Tuhan, pegang Tuhan, pegang. Dalam nama Yesus, Engkau pegang Tuhan. Pegang Tuhan, dalam nama Yesus. Darah Yesus.
Sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku berdoa biarlah kiranya Tuhan, hari ini damai sejahtera, roh damai sejahtera, roh penghiburan turun. Turun, terima Dek, terima. Kuasa Roh Kudus turun. Terima, terima. Turun. Sukacita turun. Kekuatan turun. Kekuatan untuk berdiri balik. Kerinduan untuk datang menghampiri Engkau lagi turun. Hasrat untuk memuji dan menyembah-Mu turun dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima. Dalam nama Yesus. Terima Dek, terima. Terima. Kerinduan untuk terus berada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Turun. Hati yang teguh. Turun dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Dan biarlah satu hal lagi ku minta Bapa. Pertemukanlah dirimu dengan adik-adikku ya Tuhan. Biar mereka mengalami penampakan-Mu, mengalami kehadiran-Mu, mengalami jamahan-Mu langsung Tuhan. Selagi mereka muda, mereka mengalami pribadi-Mu bukan dari Alkitab doang yang mereka baca, tapi mereka alami langsung Tuhan. Alamin langsung ya Tuhan. Yaitu pertemuan pribadi dengan Engkau. Jamah Tuhan, jamah. Kau sertai ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Dek, Kakak selesai sampai di sini. Nanti kalau ada kesempatan lagi, kita ketemu, nggak pakai rekaman ya. Kita ketemu langsung. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.
adik-adik sudah beribadah Paskah. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, memberikan kasih-Nya buat kita semuanya. Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Ayo kami mau ajak adik-adik berdoa untuk menutup ibadah Paskah pada pagi hari ini. Bapa yang sangat baik, kami bersyukur Tuhan, atas segala kasih yang Tuhan sudah limpahkan atas setiap kami semuanya. Buat pengorbanan Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kami semuanya. Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan buat kami, dan Tuhan Yesus sudah menjadikan kami lebih dari pemenang. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah pada pagi hari ini berkat Paskah tercurah dalam setiap kehidupan adik-adik kami. Ada kebangkitan Tuhan, ada pemulihan terjadi buat adik-adik kami. Bahkan ada pengampunan Tuhan, ada pertobatan itu terjadi dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, buat terus membawa Roh Kudus setiap anak-anak kami untuk terus setia di dalam mengiring akan Engkau Tuhan, untuk setia melayani akan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang luar biasa yang sudah Tuhan limpahkan buat kami di pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan syukur. Kami menyerahkan seluruh adik-adik kami ke dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.